Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kata beliau, perhatikan baik-baik di situ, halaman 161 bagian tengah bawah itu. Tsumma qala fadril furuq. Fadril furuqa, maka hendaknya kamu ketahui perbedaannya. Perbedaan masalah apa sih? Perbedaan masalah untuk menghukumi itu harus butuh sebab dan juga ada 6 syaratnya. Kalau enggak ada syaratnya, enggak ada sebabnya, maka enggak bisa kita hukumi. Paham ya? Suatu kewajiban itu jadi wajib karena sebabnya ada. Antum salat duhur, kenapa wajib? Karena sebabnya ada, itu masuk waktu. Kalau salat duhur jam 10 pagi, boleh enggak? Irbat. Enggak boleh, enggak wajib. Salat zuhur jam 10 pagi ya rusak salatnya karena belum masuk waktunya. Itu namanya sebab. Jadi sebab inilah yang mengakibatkan antum diwajibkan salat zuhur. Sebabnya karena masuk waktunya. Mohon insyaallah. Na'am. Kita lihat, yakni i'rifil harqa bainal asya'il mujibah allati tujib asy-syai' wa hiya asbab. Ketahuilah perbedaan antara perkara-perkara yang mengharuskan untuk apa sesuatu itu menjadi wajib, yaitu asbab, sebab-sebab. Nah, barakallahu fikum, sebab-sebab. Wa bainal asya' allati takunu syartan li sihhatis syai', dan antara perkara-perkara yang itu menjadi syarat untuk sesuatu tersebut dikatakan sahih. Seperti apa kemarin? Zakat mal. Zakat harta itu, nah barakallahu fikum, wajibnya karena nisab atau karena haul. Wajibnya karena nisab atau karena haul? Nisab. Nisabnya itu dari kita lewati kemarin ya. Kalau sudah mencapai nisab walaupun belum sampai haul, dia boleh menzakatkan. Karena haul itu syarat. Haul setahun penuh itu syarat untuk apa? Nah, barakallahu fikum, penyempurna zakat tadi itu. Wa illa kalau sudah sampai nisabnya walaupun belum setahun, boleh dia menzakatkan hartanya. Nah, kita lihat di sini. Bal naqul inna qawlahu fadril furuqa yashmal hadza wa ghairahu. Ucapan beliau di sini, hendaknya kamu ketahui perbedaannya, perbedaan-perbedaan mencakup ini dan juga yang lainnya. Maksudnya mencakup sebab dan juga syarat. Wa annahu yanbaghi lil insan an yufarriq baina jami'i abwabil ilm. Dan bahwasanya selayaknya sepantasnya seorang itu mampu membedakan antara seluruh bab-bab ilmu. Harus bisa membedakan. Bab fikih lain dengan bab apa? Nah, barakallahu fikum mustalah, ya enggak? Bab mustalah lain dalam bab usulan itu. Harus bisa membedakan. Jangan sampai ilmu usul itu apa sih? Ilmu usul itu ya ilmu fikih. Ilmu fikih itu apa? Ilmu fikih ilmu nahwu. Berarti enggak bisa bedakan dia. Fikih lain, usul lain, nahwu lain, bahasa Arab lain. Itu caranya apa? Caranya kita harus wajib mempelajarinya sehingga bisa membedakannya. Paham belum? Contohnya antum ditanya, "Ya akhi, apa sih ilmu fara' itu?" Ilmu fara' itu ilmu bahas masalah ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Paham enggak berarti orangnya? Enggak paham, harus bisa bedakan. Fara' itu ilmu pembagian warisan. Paham ya? Ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, itu harus bisa bedakan. Bab-bab ilmu harus dibedakan. Fa masalan sebagai contoh, al-ijarah wal ju'alah. Ijarah itu perkontrakan. Antum ngontrakkan barang, ngontrakkan rumah, ngontrakkan lahan, ngontrakkan barakallahu fikum motor atau barang, itu namanya perkontrakan. Itu ijarah namanya. Wal ju'alah lain. Ju'alah itu atau menjadikan karyawan orang untuk kerja di rumah antum atau gaji, bayar namanya karyawan, namanya ju'alah. Paham belum? Antum punya barang berat, minta tolong sama si A, tolong bantu angkatkan barang ini ke tempat si B. Nanti tak kasih ongkirnya, ongkos kirimnya. Itu namanya ju'alah. Paham belum? Ju'alah itu menjadikan karyawan kerja, dia menggaji, namanya ju'alah namanya. Paham ya? Beda enggak dengan perkontrakan tadi? Beda. Kalau perkontrakan antum ngontrakkan barang gitu loh. Ngontrakkan rumah, orang datang ngontrak rumah tersebut, bayar per bulan, bayar per tahun misalkan. Itu perkontrakan namanya. Tapi kalau ju'alah ini tidak. Antum di rumah, bos lah, taruh antum bos di rumah, nyuruh orang kerja di rumah antum atau kerja bangun rumah, antum gaji dia. Gaji karyawan, namanya ju'alah. Menjadikan karyawan untuk bekerja, antum yang gaji, namanya ju'alah. Faham masalah perbedaannya Isa? Wa na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani wa jazakumullah, berikutnya 6. Kata beliau aqdun amalun. Contohnya adalah ijarah wal ju'alah. Kilahuma aqdun amalun, masyaallah. Kedua-duanya transaksi amalan, kerja semuanya.
Perkontrakan kerja atau enggak? Antum ketika punya rumah banyak antum kontrakkan, antum kerja enggak antum? Kerja, walaupun antum di rumah santai kipas-kipas uang enggak masalah, tapi antum kan kerja. Maksudnya punya kerjaannya apa? Kerjaannya ngontrakkan rumah. Kerjaan. Paham belum? Kemudian antum jadi bos. Borongan antum terima semuanya, kemudian antum mencari karyawan untuk kerja, mengerjakan proyek tersebut. Antum kerja enggak? Kerja gitu loh ya. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Kata beliau di sini, barakallahu fikum, lakin bainahuma furuqun katsirah dzakaraha ulama. Tapi di antara keduanya ada perbedaan yang banyak yang disebutkan oleh para ulama ini jelas. Perbedaannya jelas sekali. Perkontrakan itu antum mengontrakkan barang, bukan mengontrakkan orang. Mengontrakkan barang itu dikontrak sama orang, rumah atau motor atau mobil, rental atau semisalnya masuk dalam perkontrakan itu. Faham maksudnya? Tapi kalau jualah itu antum menjadikan karyawan kerja di rumah antum atau kerja untuk membuat suatu proyek, paham ya, itu namanya apa? Jualah. Berikutnya, wa kadzalikal fard wan nafl kilahuma shalatun wa ma'a dzalik yufarraq bainahuma. Masyaallah. Seperti contohnya, al-fard dan nafl, salat wajib, salat sunnah, dua-duanya salat bukan? Dua-duanya salat bukan, Bang? Salat wajib juga salat sunnah juga salat, tapi ada bedanya enggak, Abdurrahman? Ada bedanya. Perbedaannya sangat besar. Salat wajib itu kan kewajiban per individu, enggak bisa digantikan. Salat nafil, salat sunnah. Salat sunnah kalaupun dia enggak mengerjakan karena ada udzur, enggak berdosa dia. Tapi kalau salat wajib dikerjakan, tapi sama-sama salat gitu loh. Sama-sama salat. Paham belum? Kalau salat wajib, salat 5 waktu itu kan kewajiban per individu. Enggak boleh digantikan, enggak boleh antum nyuruh orang menggantikan salat antum, itu enggak bisa. Itu salat wajib seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Apa kata beliau? Wa kadzalika fi shiyam was shadaqah. Seperti itu pula dalam masalah puasa dan sedekah. Sekarang puasa Senin Kamis, puasa bukan? Puasa. Ramadan puasa bukan? Puasa. Nah, sama-sama puasa itu bedanya ada enggak itu, Pak? Ada bedanya. Bedanya apa? Puasa Ramadan wajib. Puasa Senin Kamis sunnah, tapi sama-sama puasanya. Itu harus tahu ya. Jangan sampai antum gagal paham kemudian tidak mengetahuinya. Perbedaan seperti itulah penting untuk kita mengerti. Faman taraqal ilm wa famin turuqil ilmi wa tahsinihi wa hasrihi wa jam'ihi an ya'rifal insanu al-furuqa baina abwabil ilm. Masyaallah. Ini catatan kaki penting sekali ini. Kata beliau termasuk metode, prinsip, jalan dalam masalah ilmu ini, wa tahsinihi menghasilkannya, wa hasrihi membatasinya, wa jam'ihi mengumpulkannya. Apa caranya? Metodenya apa? An ya'rifal insanu al-furuqa baina abwabil ilm. Hendaknya orang itu tahu cabang-cabang, tahu perbedaan-perbedaan antara bab-bab ilmu yang ada. Kalau antum enggak tahu bingung nanti. Ana bertahun-tahun belajarnya ilmu fikih terus. Padahal sudah belajar mustalah, belajar usul juga, taunya itu usul itu juga fikih gitu loh. Taunya mustalah itu fikih itu. Jadi enggak bisa bedakan dia. Jangan, harus bisa bedakan. Kitab yang antum pelajari itu upaya antum tahu. Tahu kitab tersebut masalah apa yang dibahas. Jangan cuman ikut, mutamimah ikut, jurumiyah ikut. Tanya, kitab masalah apa sih? Jurumiyah itu masalah usul. Nah, di situ udah gagal paham dia. Awal permulaan diperhatikan baik-baik, kitab ini bahas masalah apa. Harus tahu antum. Antum menghafal Arba'in Nawawiyah. Arba'in Nawawiyah itu masalah apa sih? Arba'in Nawawiyah itu bahas masalah faraid kan. Paham ya? Jauh enggak, Bang? Jauh. Dia harus tahu Arba'in Nawawiyah itu kumpulan hadis sahih, 42 hadis kan itu. Paham ya? Nah, kemudian antum ditanya, antum belajar apa sekarang? Mutamimah. Mutamimah itu masalah apa sih? Mutamimah itu masalah mustalah hadis katanya. Gagal paham enggak itu? Gagal paham karena mutamimah itu masalah nahwu. Paham belum? Baiquniyah baru masalah hadis. Jadi upayakan ketika megang kitab itu tahu kitabnya itu apa isinya, apa yang diajarkan. Jangan cuman ikut-ikut, selesai, bukan itu. Paham ya? Karena tujuannya penting nanti kalau ditanya antum paham dan tahu jawabannya. Kan itu. Kita lihat lagi barakallahu fikum. Kata beliau, fa inna hadza min ahsan ma yakun. Inilah keadaan yang paling bagusnya. Tahu perbedaan bab-bab ilmu yang ada. Wa min ahami wasailil ilm, dan termasuk sarana ilmu yang paling penting yang ini tahu perbedaannya. Kalau enggak tahu perbedaannya bingung nanti. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam. Qala ta'ala, wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan menjadikan untukmu apa? Furqan, itu pembeda. Jadi di sini sayanya furqana, pembeda. Pembedaan antara al-haq wal batil.
Wa samallahu kitabahu furqanan. Ini perhatikan ini. Allah Taala menamakan Al-Qur'an dengan Furqan. Kenapa? Faqal. Maka di sini Allah Taala menamakan Al-Qur'an dengan Furqan. Kenapa Furqan? Karena pembeda antara al-haq dan al-batil. Itu namanya dinamakan Furqan. Faqal tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Maha agung, maha suci Allah Taala zat yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Siapa hambanya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat lagi. Wa ulifa fi hadza kutubun misal al-furuq li Zurairani. Dan telah dikarang kitab yang semisal seperti ini. Nah, barakallahu fikum, dikarang kitab-kitab seperti ini seperti Al-Furuq. Miliknya siapa karyanya? Al-Imam Az-Zurairani. Nah, kitab ini ana juga belum pernah lihat ya, tapi ada kitabnya itu ya. Nah, Idah Dalail fil Farq bainal Masail. Naam. Walakinahu rahimahullah taala ya'ti bi asya' ghair muttafaq 'alaiha wa fihi nadhar. Tapi beliau di dalam kitab tersebut mendatangkan perkara-perkara yang belum disepakati dan ada kritikan. Masih ada kritikan. Wa mithlu kitab Al-Asbah wan Nadhair. Dan contoh yang lain adalah kitab Asbah wan Nadhair. Asbah wan Nadhair itu di dalamnya sesuatu yang ada kemiripan-kemiripan tapi beda gitu loh. Sinonim, paham ya? Sinonim kan gitu, persamaan kata. Katanya itu tulisannya beda tapi maknanya sama. Kan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Kata beliau, fa innahu la ba'sa bihi lis-Suyuti, karya Imam Suyuti tadi ya, Al-Asbah wan Nadhair tadi lis-Suyuti, fa innahu la ba'sa bihi, enggak masalah. Wa misal kitab Al-Qirafi, juga kitabnya Al-Qirafi. Kitab apa namanya? Al-Furuq. Al-Qirafi ma'ruf kan? Ahmad bin Idris Al-Qirafi. Abu siapa itu? Abul Abbas kan? Abul Abbas Ahmad bin Idris Al-Qirafi yang kalamnya ma'ruf, sering antum hafal itu. Apa itu? Wa aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah innama huwa al-jahl fastahid fi izalatihi anka mastata'ta. Sumber kerusakan dunia dan akhirat itu adalah kebodohan. Sumber kerusakan dunia dan akhirat apa? Kebodohan. Maka bersungguh-sungguhlah untuk menghilangkan kebodohan itu dari dirimu. Na'am, semampumu. Karena anna asla kulli khairin fid dunya wal akhirah innama huwal ilm fastahid fi tahsinihi mastata'ta wallahu huwal mu'in 'alal khairi kullih. Itu kalamnya Al-Qirafi, ma'ruf kan? Dalam kitab Al-Furuq, kalamnya Abdul Abbas Ahmad bin Idris. Apa artinya? Sebaliknya, sumber kebaikan dunia dan akhirat itu sumbernya ilmu. Maka bersungguh-sungguhlah kamu mencari ilmu semampumu dan Allah Ta'ala lah yang akan menolongnya. Jadi kita dalam mencari ilmu jangan mengandalkan kekuatan kita, tapi pertolongan Allah Ta'ala. Kalau antum kita ditolong bagaimana? Enggak dapat ilmu itu. Ya enggak? Oleh karena itu dalam hadis Abi Hurairah riwayat Muslim apa lafadznya? Ihris 'ala ma yanfa'uk, apa berikutnya? Wasta'in billah. Wala ta'jiz. Semangatlah kamu di dalam mendapatkan perkara yang bermanfaat untukmu, ilmu dan semisalnya. Kemudian wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Wala ta'jiz, dan jangan putus asa. Ya wa na'am. Berikutnya. Kita lihat lagi apa kata beliau di situ. Qaulu wantabih. Naam. Ucapan beliau wantabih, perhatikan, ai kun nabihan. Jadilah kamu itu orang yang nabihan. Apa nabihan yang Arabnya? Sudah kita lewati pembahasannya. Kun nabihan. Nabihan ini Arabnya apa Ibrahim? Kana yakunu kun kaunan. Kun nabihan. Nabihan sebagai apa? Khobar kun. Isimnya mana Abdullah? Terus kun. Takdiru ingat ya. Jadi kana wa akhwatuha itu beramal. Kana yakunu kun kaunan, kun mustahidan, kun taliban, kun nabihan. Nabihan sebagai khabar kun. Isimnya di dalam kun itu dhamir mustatir, wujuban takdiruhu anta. Berikutnya, jadilah kamu orang yang perhatian lil furuq, perhatian terhadap perbedaan-perbedaan, fa innaha qad takunu daqiqatan, karena terkadang perbedaan itu tipis. Nah, barakallahu fikum, kemudian apa? Rumit. Sehingga perbedaan tersebut harus kita ketahui. Naam. Kita lihat lagi, barakallahu fikum hafizakumullah, apa kata beliau? Mas'alatun, permasalahan. Qulna permasalahan, qulna inna syai'a qabla sababihi la yasih. Sesungguhnya, na'am barakallahu fikum, sesuatu itu sebelum datang sebab itu enggak sah. Naam. Wa ba'da sabab,
dan setelah sebab, na'am wa qabla syarat dan sebelum syarat, yasihu bidalil kafarah. Maksudnya apa? Maksudnya, na'am barakallahu fikum, na'am permasalahan ini kata beliau, sesuatu itu sebelum datang sebab itu enggak sah. Na'am barakallahu fikum, enggak sah. Apa? Sesuatu itu na'am sebelum datang apa? Sebab tidak sah. Wa ba'da sabab dan setelah datangnya sebab, wa qabla syarat dan sebelum syarat, yasihu bidal kafarah. Ustaz. Na'am barakallahu fikum, kita lanjutkan tadi, kita ulangi dikit. Mas'alatun permasalahan kulna, kita katakan inna syai'a qabla sababihi la yasih. Sesuatu itu sebelum datang sebabnya enggak sah. Salat duhur sebelum waktunya sah enggak salatnya? Sah enggak? Enggak sah walaupun salat jamaah. Walaupun salatnya 4 rakaat, salat duhur jam 9 pagi. Salat apa coba? Salat duhur katanya enggak sah karena belum datang waktunya. Wa ba'da sabab wa qabla syarat, tapi kalau setelah datang sebabnya, syaratnya belum ada, yasihu, tetap sah. Bidalil kafarah, dengan dalil kafarah itu. Paham ya? Contohnya apa contohnya barakallahu fikum? Antum sumpah, wallahi demi Allah, aku tidak akan masuk ke rumahnya si fulan. Sumpah. Nah, setelah sumpah itu antum ternyata ingat si fulan itu sunni salafi. Si fulan itu orangnya baik. Akhirnya karena ingat itu antum membatalkan sumpahnya itu loh. Enggak jadi sumpah. Paham ya? Karena antum sudah membatalkan sumpahnya. Nah, walaupun antum belum masuk ke rumah si fulan, bayar kafarah dulu. Karena sudah membatalkan sumpah. Melanggar sumpah. Paham ya? Kafarahnya 3 pilihan, imma bebaskan budak atau memberi makan berapa orang? 10 orang miskin sampai kenyang, atau puasa 3 hari berturut-turut. Mahum kafarahnya nih. Sebelum antum masuk ke rumah si fulan tadi itu. Kan ada 2 cara, masuk dulu baru kafarah, boleh, atau kafarah dulu baru masuk, enggak masalah. Mahum salat? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wal farqu bainahuma wa na'am, kata beliau, lakin as-shalah idza wujida as-sabab wa huwa dukhul waqt. Tapi kalau salat, masalah salat, apabila dijumpai sebab, yaitu masuknya waktu, wa shalla, kemudian dia salat ma'a takhallufi syartin min syurutiha, bersamaan meninggalkan salah satu syarat dari syarat-syarat yang ada, fa innaha la tasih famal jama'. Nah, kenapa sekarang kalau salat kok enggak sah? Nah, perhatikan. Kalau salat kenapa enggak sah kalau meninggalkan syarat? Sebabnya udah ada padahal. Kok dibedakan kenapa gitu loh ya? Kenapa? Nah, barakallahu fikum, kok dibedakan kalau salat enggak sah? Padahal kalau kafarah sah. Kafarah, nah barakallahu fikum, kalau sebabnya ada sah walaupun syaratnya enggak dipenuhi atau syaratnya belum dia lakukan. Tapi kalau masalah salat sebabnya udah ada, syaratnya kok dia tinggalkan, kok enggak sah salatnya. Bagaimana cara mensinkronkan, menggabungkan ini? Wal jawab an-naqul, jawabannya kita katakan hadza ghairu hadza. Ini bukan ini. Paham belum? Masalah sumpah ini, masalah kafarah ini bukan masalah salat. Paham ya? Bukan masalah salat. Mahum insyaallah? Na'am. Bukan masalah apa? Bukan masalah salat. Kita lihat di sini. Rahmakallah. Fa innal asla anna syai'a la yatim illa an tatimma syurutuh. Karena hukum asalnya sesuatu itu enggak sempurna kecuali sampai sempurna syarat-syaratnya. Sesuatu itu enggak dikatakan sempurna sampai sempurna apa syarat-syaratnya. Wal farqu bainahuma wadhihun, perbedaan antara keduanya nampak dan jelas. Salat sama sumpah itu beda atau sama antara? Beda. Kita lihat. Fama dzukira fil qaidah huna makna. Maka yang disebutkan dalam kaidah ini maknanya apa? Idza uliqa al-fi'l 'ala syartin, apabila suatu perbuatan digantungkan kepada suatu syarat, laisal fi'l matrukan fihi syart. Nah, barakallahu fikum, digantungkan apa? Atas suatu syarat, laisal fi'lu matrukan, bukan berarti fi'lu ditinggalkan. Padanya syarat, syaratnya ada. Paham belum? Nah, bukan berarti syaratnya ditinggalkan, itu bukan. Perbuatan tersebut bukan berarti ditinggalkan. Wal misalul ladzi dzukira fil mas'alah, dan contoh yang disebutkan dalam masalah ini, nam fi'lun fata fihi syartun min syurut. Perbuatan yang terluputkan salah satu syarat daripada syarat-syaratnya. Paham belum? Amma fi'lun rutiba 'ala syartin wa lahu sababun. Adapun perbuatan yang apa? Ditimbulkan atas suatu syarat dan dia memiliki sebab, fanaqul idza fa'altahu ba'da sabab wa qabla syart fala ba'sa.
Contohnya tadi itu. Antum diwajibkan zakat harta itu kalau apa? Datang sebabnya. Paham ya? Syaratnya apa? Haul. Sebabnya apa? Nisab. Nah, sekarang terikat di sini. Terikatnya apa terikatnya? Terikatnya adalah intinya wajib zakat itu kalau sudah mencapai nisab. Walaupun apa? Belum mencapai apa? Haul setahun penuh. Paham ya? Tapi setahun penuh itu syarat. Syarat sempurnanya gitu ya. Kalaupun enggak setahun penuh tapi nisab sudah sampai, tafadhal silakan dizakatkan. Zakat harta. Antum punya simpanan nabung, harta antum ternyata setahun atau kurang dari setahun kok mencapai nisabnya. Kalau perak berapa kemarin? 200 dirham. Senilai dengan berapa gram? 595 gram. 595 gram perak itu nisab untuk apa? Untuk ukuran perak. Dan ini yang rajih. Jadi patokan zakat mal, zakat harta itu patokannya yang rajih pakai perak bukan pakai emas. Kalau pakai emas kan lama, mahal emas itu. Pakai perak lebih cepat. Karena kalau antum nabung, kenapa kita menguatkan lebih cepat? Karena orang fuqara wal masakin menanti gitu loh. Orang-orang fakir miskin menanti harta zakat tadi itu. Kalau kita menggunakan nisab emas kan lama. Kalau emas harus berapa kemarin? 20 dinar. 20 dinar itu senilai dengan 85 gram emas murni. Jadi kalau antum punya tabung, kok tabungannya itu dibuka ternyata dibelikan emas kok mendapatkan 85 gram emas setahun padahal atau belum setahun, itu nisabnya. Wajib zakat 2,5%-nya. 2,5%-nya. Kenapa kita merajihkan pakai yang perak? Karena perak itu murah harganya dan cepat selesai, cepat sampai nisabnya. Karena cepat sampai nisabnya, harta itu akan sampai kepada fuqara dan masakin. Faham belum? Walaupun antum boleh milih, tapi wallah alam ana lebih cenderung yang dikuatkan apa perak. Syekh Muhammad Hizam juga menguatkan perak. Paham ya? Masyayikh yang lainnya juga berpandangan perak itu lebih dekat karena perak itu cepat sampai nisabnya. Berapa tadi? 595 gram. 595 gram mengeluarkan sama 2,5%-nya. Kalau antum bingung, diglobalkan dengan hitung-hitungan yang ada, antum hasil harta antum semuanya itu kalau sudah melebihi nisabnya dibagi 40. Paham ya? Dibagi 40, hasil dari itulah yang kamu zakatkan. Hasil pembagian 40 itulah yang antum zakatkan. Seperti itu. Nah, kita lihat dikit lagi. Kata beliau barakallahu fikum wa tawdihu dzalik anna syai'a, penjelasan mengenai hal tersebut bahwasanya sesuatu itu idza kana lahu sababun, kalau dia punya sebab, wa syartun, dan juga punya syarat, fa'altahu, kemudian kamu mengerjakannya ba'da sabab, kamu mengerjakan setelah sebab, wa qabla syart, dan sebelum syarat, fa hadza jaiz. Ini boleh. Syaratnya apa? Haul setahun penuh. Sebabnya kenapa? Nisab. Nah, kalau sudah datang sebabnya, antum walaupun belum setahun, boleh enggak zakat? Boleh. Faham maksudnya? Na'am barakallahu fikum, zakat harta. Untuk zakat harta bedakannya, para ulama membedakan zakat harta dengan zakat fitrah. Yang rajih untuk zakat fitrah seperti apa? Beras atau makanan pokok negerinya ketika Idul Fitri itu, menjelang Idul Fitri itu yang rajih untuk fuqara wal masakin. Dua itu ada. Paham ya? Adapun untuk zakat harta 8 asnaf, 8 orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu untuk harta. Paham ya? Amil zakat juga dapat, kemudian fuqara, masakin, ibnu sabil, paham ya? Yang barakal gharim, yang orang yang menanggung hutang, punya hutang banyak, itu dapat semuanya itu kalau zakat harta. Kalau zakat mal, nah barakallahu fikum, na'am tu'matul lil masakin. Makanan untuk orang-orang miskin. Paham ya? Sehingga kalau orang kaya walaupun dia adalah pembagi zakat fitrah ya enggak dapat setelah dalil yang sahih. Paham ya? Itu karena zakat fitrah diuntukkan apa? Diperuntukkan apa tadi? Tu'matul masakin, makan untuk orang miskin. Paham ya? Kalau zakat harta, zakat mal ini kalau dia masuk dalam 8 asnaf, 8 macam orang sebutkan dalam Al-Qur'an itu dalam surat apa itu? At-Taubah ya. Ya kan? Dalam surat At-Taubah innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dalam surat Taubah itu ya. Ya kan? Abdurrahman? 8 bentuk 8 orang situ dapat. Paham ya? Itu pahami baik-baik. Nah, kita lihat di sini. Jadi ini penting sekali. Sebab ada, syarat belum, enggak masalah. Karena sebab inilah yang menjadikan dia wajib untuk mengerjakannya. Bi khilafi ma law kana qabla wujudi syart. Berbeda halnya kalau belum terwujudkan syaratnya. Alladzi yushtaratu li sihhatih, yang dijadikan syarat tersebut apa? Untuk dibenarkan perbuatannya. Jadi kalau sebelum syaratnya ada bagaimana?
Itu beda. Li'anna syai'a alladhi yushtarat lis-shihhah, karena sesuatu itu sesuatu yang disyarat untuk benar, untuk sahih, la budda min wujudi, harus ada. Contohnya apa? Antum salat, disyaratkan apa? Thaharah. Orang salat syaratnya suci gitu loh. Lah kalau dia salat kok belum suci, sah enggak salatnya? Enggak sah. Karena syaratnya belum terpenuhi. Karena syaratnya diikat dengan perbuatan. Perbuatan itu enggak sah kecuali dengan syarat tadi itu. Paham ya? Yaitu wudu atau tayammum atau yang semisalnya itu. Nah, tapi kalau ada sebab, ada syarat, sebab itulah jadi inti patokannya. Paham maksudnya? Ibrahim Ihsan? Na'am. Kita lihat lagi apa kata beliau? Li'anna syai'a alladhi yushtarat lis-sihhah la budda min wujudihi kal misal alladhi dzukira fil mas'alah. Seperti contoh yang disebutkan dalam masalah tersebut. Salat itu syaratnya apa? Harus thaharah, harus suci. Lah kalau dia enggak suci kok salat, walaupun masuk waktunya, sah enggak? Enggak sah. Karena syaratnya belum terpenuhi. Berbeda zakat tadi, zakat itu syaratnya haul, setahun penuh syarat sempurnanya. Tapi sebabnya apa kalau dia wajib zakat? Nisab. Jadi kalau sudah nisabnya walaupun belum setahun wajib zakat. Paham ya? Kalaupun dia nunggu setahun enggak masalah. Lebih dari itu ya jangan dihitung lagi. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kesimpulan itu zakat harta itu dihitung total semua simpanan dia berapa. Ingat-ingat ya, zakat harta itu bukan zakat rumahnya. Dia punya rumah ya rumah tempatnya jangan dizakati. Rumahnya walaupun harganya mahal itu rumah gitu loh. Mobilnya dia pakai, motor itu enggak dizakati. Barakallahu fikum, zakat itu adalah harta simpanan dia. Paham ya? Atau hasil perdagangan dia, hasil perkontrakan, hasil kerja dia, intinya selain harta yang dipakai untuk makan. Paham ya? Seperti itu termasuk bagian daripada kesempurnaan zakat adalah apa tadi? Haul. Walaupun belum sampai setahun tapi nisab sudah sampai maka wajib zakat. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.